Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga untuk Mama Papa yang mendampingi adik-adik. Ya. Sampai berjumpa kembali bersama Kak Ros dan Kak Steph. Kita mau bersama-sama hari ini memuji Tuhan, Ya. dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu kemarin Kak Fili sudah mengatakan kita mau mengikut Yesus apapun yang terjadi ya Kak. Ya. Ada suka dan ada duka, Kak. Tapi kita tetap mengikuti Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Kak Okina juga bilang kalau ketika kita tersesat, bimbang, ayo kita mau berpegang pada siapa nih? Hanya kepada Tuhan Yesus. Iya, Ya. betul sekali adik-adik. Jadi jangan takut ya, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita harus Mau mendengarkan firman Tuhan. mau mendengarkan apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Kata Tuhan Yesus, ayo berbagi. Ayo berbagi. Ayo taat. Ayo taat ya. Hari ini kita mau mendengarkan tentang berbagi. Ya. Oh, senangnya berbagi. Karena Tuhan Yesus juga Memberi teladan. memberi teladan. Nanti kita mau mendengarkan. Penasaran kan? Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, ya. Kita mau katakan bahwa Yesus Tuhan Allah kami. Kita mau bertepuk tangan, apalagi Kak? Lompat. Melompat-lompat. Apalagi Kak? Aduh, apalagi pokoknya sukacita, Menari. Ya. Terus kita mau saling kasih. Ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Ayo berdiri. Yesus Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah sebab Dia hidup. Bernyanyilah sebab Dia hidup. Bernyanyilah sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan. Melompatlah puji Tuhan. Melompatlah puji Tuhan. Melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Menarilah puji Tuhan. Menarilah puji Tuhan. Menarilah puji Tuhan. Menarilah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Saling kasih puji Tuhan. Saling kasih puji Tuhan. Saling kasih puji Tuhan. Saling kasih puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk
Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Yesus hidup di hatiku. Yesus hidup di hatiku. Oke adik-adik, oh benar sekali. Ya. Yesus hidup di dalam hati kita. Ya. Dan terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Ya, Kak. Iya, Kak? Ya, betul. Kita mengikuti apa yang Yesus akan katakan. Ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan apa sih kata Yesus hari ini? Pesan Yesus buat kita hari ini apa? Ya, yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong juga kami Bapa agar kami dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau kehendaki dalam diri kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyampaikan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke anak-anak tercinta, ayo kita dengarkan sabda Tuhan. Adik-adik, yuk kita baca kitab suci. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, semuanya selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kok Kina juga di sini dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya kisah Yesus memberikan makan 5.000 orang, di mana diawali dengan adanya seorang anak yang mempunyai apa adik-adik? Anak tersebut mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak tersebut mempunyai 5 roti dan 2 ikan, dan dia mau memberikan semuanya kepada Yesus. Dan ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari anak tersebut, yang dilakukan Yesus adalah apa adik-adik? Mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Nah, setelah Yesus mengucap syukur, maka roti dan juga ikan itu dibagi-bagikan ke ribuan orang yang ada di sana. Nah, mereka menerima sesuai dengan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan ya, sampai kenyang. Jadi adik-adik ribuan orang yang ada di sana merasakan kenyang. Nah, setelah mereka semuanya kenyang ya, jadi makanan itu gak boleh dibuang, sisanya harus dikumpulkan. Nah, pada saat itu ketika sisa-sisa makanan sudah dikumpulkan, ternyata ada berapa adik-adik sisanya? Ya, 12 bakul. Wow, adik-adik, ya, tadi dari yang hanya 5 roti, 2 ikan, semua orang sudah dalam keadaan kenyang, ribuan orang, ya, ternyata sisanya masih ada 12 bakul. Nah, dari bacaan Injil hari ini, kita mau belajar apa adik-adik? Nah, yang pertama kita mau belajar tentang Yesus adalah seorang yang penuh belas kasih. Jadi karena Yesus punya belas kasih, maka Yesus mau memberikan makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, belas kasih itu adalah perasaan yang memunculkan usaha untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, itu disebut dengan belas kasih. Jadi ketika kita melihat nih orang yang mungkin sedang menderita, butuh bantuan, dan kita mempunyai niat dan kita melaksanakan niat kita tersebut dalam tindakan yang nyata, nah itu disebut dengan belas kasih. Nah, Yesus juga sama. Yesus adalah seorang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Yesus berbelas kasih kepada semua umat manusia, kepada adik-adik, kepada papa mama, kepada Kak Okina, dan kakak Bia yang lainnya. Nah, jadi kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah seorang yang berbelas kasih kepada semua orang. Dan ini dibuktikan dengan tindakan nyata. Kemudian yang kedua, kita mau belajar dari anak yang ada dalam bacaan Injil ya adik-adik, bahwa dia mau berbagi. Dia mau berbagi apa yang dia punya. Nah, tadi anak itu hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak itu mau memberikan semuanya yang dia punya kepada Yesus. Dan ketika itu diberikan kepada Yesus, maka apa yang dia punya bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
ribuan orang ya adik-adik. Sama juga berarti dalam hidup kita, apa yang kita punya, mungkin itu kita punya talenta, adik-adik juga punya tenaga untuk membantu orang, kita juga mau berbagi apa yang kita punya ya adik-adik. Kalau di rumah nih, kita mau berbagi makanan kepada saudara kita, saudari kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus juga yang ketiga, kita mau selalu mengucap syukur. Ya adik-adik, ini juga sesuatu yang harus kita selalu lakukan. Kita mau bersyukur atas apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya, dengan kita selalu bersyukur, maka itu juga akan membuat kita selalu bahagia. Oke ya adik-adik, jadi semoga kita juga selalu menjadi anak-anak yang mau untuk berbagi dan selalu untuk bersyukur. Dadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitas hari ini. 1 lembar kertas yang sudah di-print ya. Kakak sudah siapkan gambarnya di box description. Lalu kita siapkan pensil warna, alat untuk melubangi kertas, gunting, pita atau tali, dan karton boleh warna apa saja ya. Dengan ukuran diameter kira-kira 12 cm. Lalu setengah lingkaran karton yang sama dengan diameter yang sama. Kita mulai ya adik-adik ya. Kita ambil kertas yang sudah di-print ini. Lalu kita gunting mengikuti polanya. Semuanya digunting ya adik-adik ya. Gambar 5 roti dan 2 ikan. Nah, sudah selesai kakak gunting ya adik-adik ya. Ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian gambar ini kita warnai satu persatu ya adik-adik ya. Kita ambil alat pewarnanya. Kakak akan mewarnai rotinya dahulu. Semuanya diwarnai ya adik-adik ya. Ikan-ikan dan roti-rotinya. Ini dia, sudah selesai diwarna semua ya adik-adik ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ambil karton yang sudah disiapkan ini, lalu kita beri lubang. Kita jadikan satu dulu seperti ini, lalu kita beri lubang di sini adik-adik ya. Di bagian tengahnya satu, kemudian di sampingnya. Seperti ini adik-adik. Kemudian ambil pitanya. Lalu kita jahit 2 karton ini ya. Bisa ya adik-adik ya. Seperti ini. Kita mulai dari yang ujung terlebih dahulu ya. Lalu kita balik. Kita tali dahulu. Nah, kemudian kita kira-kira seperti ini, lalu kita jahit. Kalau adik-adik sudah menjahit, jangan lupa di bagian atas diberi lubang juga untuk membuat tali ya. Supaya nanti hasilnya bisa adik-adik gantungkan. Boleh di kamar, di pintu kamar, atau di meja belajar. Seperti ini adik-adik. Nah, kakak sudah selesai menjahitnya. Adik-adik sudah selesai juga? Pasti sudah. Lalu kita masukkan roti-roti yang tadi sudah diwarna. Dan pasti ikannya, jangan ketinggalan ya adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik bisa gantungkan di pintu kamar atau di meja belajar.
Sekarang, di bagian paling akhir, kakak akan menuliskan bacaan hari ini. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, sudah selesai adik-adik aktivitas hari ini. Adik-adik, selamat mengerjakan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah membuat kegiatan aktivitas dan juga sudah mendengarkan Yap. sabda Tuhan kan? Ya. Oke, pasti adik-adik tahu nih, sudah mulai mau berbagi nih dengan teman-teman atau dengan mama, dengan papa, dengan adik atau kakak ya. Dan kita tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik dong ya. Oke, persembahan ada di bawah ini. Oke, terima kasih ya untuk persembahannya. Dan kita mau menutup kegiatan kita dengan lagu penutup, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Seperti bacaan tadi. Sekarang kita mau berdoa dulu dan kita mau menyanyi. Oke, ya, lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur Bapa atas sukacita pada Bina Iman Anak pada hari ini. Terima kasih bahwa kami mengenal Yesus Kristus melalui perbuatan dan kebaikannya. Pimpin kami selalu agar kami menjadi anak-anak-Mu pembawa sukacita di tengah-tengah saudara-saudara kami. Kami sampaikan semua doa-doa ini dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, sekarang ayo adik-adik kita berdiri untuk menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Ayo Kak. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ayo. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat mengikuti Bina Iman Anak dan tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Oke, see you. Sampai ketemu minggu depan.